Halo anak-anak, berjumpa kembali masih bersama dengan saya, Pak SK. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Anak-anak, lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Sekarang bacalah bacaan berikut ini. Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas.
Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo lakukan kegiatan berikut. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Satu pada pembelajaran sebelumnya. Identifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Satu? Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Satu? Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dadah!